Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas soal UTBK tahun 2021 ya. Ini soalnya ada 3 jenis kue menggunakan 4 jenis bahan dengan ketentuan sebagai berikut. Kue 1 menggunakan 3 bahan A dan 1 bahan C. Oke. Kue 1. Kita langsung tulisin aja ya. Kue 1 itu perlu 3 bahan A dan 1 bahan C. Ya, 1 C kan sama dengan C ya. Kemudian kue 2 menggunakan 1 bahan A dan 2 bahan D. Kue 3 menggunakan 2 bahan B dan 2 bahan C. 2B dan 2C. Harga satuan setiap bahan disajikan dalam tabel berikut. Oke, ini bahan A, B, C, D ada harganya. Kemudian harga jual setiap jenis kue adalah sebagai berikut. Yang ditanya adalah keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue adalah, oke, berarti kan kalau kita mau bikin kue satu, berarti kita perlu bahan-bahan A dan C. 3 bahan A berarti 3 dikali A-nya 20.000 ditambah 1 C. C-nya 20.000 juga. Maka 3 kali 20, 60, tambah 20, 80.000. Nah, berarti kalau kita mau bikin kue satu, kita perlu modal sebesar 80.000, gitu kan? Nah, kita lanjutin ke kue 2. 1A ya, ini nggak usah ditulis harus. 1A berarti 20.000 ditambah 2D berarti 2 dikali 30.000. 20 ditambah 2 kali 3, 6. 6 tambah 2, 8. Sama ya, 80.000 juga. Kemudian yang kue 3 berapa nih modalnya? Buat bikin kue 3 kita perlu 2B berarti 2 dikali 30 ditambah 2C. 2 dikali C. C-nya 20.000. 2 kali 30, 60 ditambah 40 berarti 100.000. Nah, ini modal untuk bikin kue 1, kue 2, dan kue 3. Kemudian kue 1, kue 2, kue 3 itu kita jual. Nah, kalau kue 1 itu 120.000. Berarti keuntungan kue 1 berapa? Maka kita dapat untung kue 1 itu berarti harga jual dikurangi modal, ya kan? Harga jualnya 120.000. Nah, modal ya 80.000. Kita ngeluarin uang untuk bikin kue 1 itu 80.000 kan. Kemudian kita jual dengan harga 120.000, maka keuntungannya adalah 40.000. Benar ya? 120 dikurangi 80. Kue 2 kita jual dengan harga 120.000 juga. Dikurangi modalnya 80.000 juga. Sama tuh ya. 40.000. Kemudian yang kue 3 harga jualnya 130.000 dikurangi harga modal ya 100.000 ya. Berarti 30.000. Nah, ini keuntungan masing-masing kue. Yang ditanya keuntungan maksimal yang bisa diperoleh dari penjualan satu kue. Berarti lihat aja yang paling besar. Ini yang paling besar kan? 40.000. Jadi jawabannya yang C. Lanjut. Seseorang dapat membuat 3 jenis roti yang masing-masing memerlukan 2 bahan berbeda dengan perincian biaya sebagai berikut. Oke, di sini ada biaya roti A, biaya roti B, dan biaya roti C. Kemudian kan butuh bahan X dan Y. Ini mirip sama soal sebelumnya ya, seperti biasa. Jika dana yang disediakan orang tersebut sebesar 660.000, maksimum banyak roti yang bisa dibuat adalah. Nah, ini sebenarnya mirip sama soal yang sebelumnya. Jadi, silahkan pause videonya untuk cobain dulu. Nah, udah ya. Oke, sekarang kita bahas. Berarti kan kita bikin A, B, sama C.
Untuk biaya roti A ini kan butuh memerlukan dua bahan berbeda ya, berarti satu X dan satu Y. Berarti buat bahan A tinggal X tambah Y aja kan semuanya. A, B, sama C ini tinggal perlu X tambah Y, jadi tambahin. Yang A berarti 30 tambah 25, 55.000. Kemudian yang B 10 sama 50, 60.000. Kemudian yang C 25 sama 50, 75.000. Ini biaya yang kita perlukan untuk bikin roti A, roti B, dan roti C. Terus kita ada dana 660.000 nih. Banyaknya roti yang bisa dibuat ya, maksimumnya berapa. Jadi kalau misalnya kita punya 660.000, berarti kalau kita bikin roti A, kan ada 660.000 nih. Dibagi sama 55.000. Nah, berapa tuh? 660 per 55 ya, bagi 11. Jadi 110 per, bagi 11 berapa? 60 per 5. 12 ya? Itu oke. A ada 12 potong. Kemudian yang B itu 660.000 dibagi 60.000. Nah, sebenarnya ini kalian nggak usah ini ya, nggak usah ngitung semua nih. Jadi kan 4, ini 4, 66 bagi 6. 66 bagi 6 ya 11 potong ya. Nah, yang C sebenarnya kalian udah nggak perlu hitung. Kenapa? Karena yang C 75.000 berarti kan 660.000 dibagi 75.000. Kita kan tahu yang atas itu angkanya tetap. Tapi yang bawah itu angka semakin besar kan, 55.000, 60.000 sama 75.000. Kita tahu kalau pembaginya semakin besar, maka hasilnya semakin kecil. Jadi kan yang ditanya maksimum. Jadi cukup dengan ngitung A aja itu udah pasti dapat yang paling besar kan, karena pembaginya yang paling kecil gitu. Kalau pembagian makin kecil, pasti hasilnya dapat yang paling besar atau maksimum kayak gitu. Atau kalau kalian mau tetap cobain ya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi udah terbukti nih, dibagi sama 55.000 hasil 12, dibagi sama 60.000 hasil 11, makin kecil kan gitu ya. Jadi kalau kalian tahu gitu ya konsep ya pembagian, kalau kita nyari maksimum ya udah pasti di A lah gitu ya. Set set. Nah, sekarang 660 bagi 75. Wah, lumayan juga nih ya. Oh, 135 ya, 8 koma berarti. 8 koma sekian. Artinya ini hanya bisa buat 8 roti aja. Nah, maksimum banyaknya roti yang bisa dibuat berarti roti A sebanyak 12 potong. Itu. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Gimana? Kalau ada yang kurang jelas, mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.